Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ashabil kiram wa li jami'il muslimin wal muslimat wa li jami'i masyayikhina wal muallimina wal ustadina wal qarabatina wal qarabatina wal walidina wal walidina wal walidina wal jaddatina wal jaddatihim ala nama nabi syayikhuna al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ta'ala ya Sallallahu alaihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadan abidin wa dhahrat dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدب النفع بعلومه وعلومه في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه ويجب الاعتكاف بالنذر ويحرم كما إذا اعتكفت المرأة بغير إذن زوجها ويكره كما إذا اعتكفت ذوات الهيئة بإذن أزواجهن. Dan wajib i'tikaf dengan sebab nadar. Jadi kalau kita bernadar, maka i'tikaf itu hukumnya wajib. Tapi bila kada nadar, maka sunat hukumnya. Sunatnya. Tapi kalau dijadikan nadar, maka hukumnya menjadi wajib. Wajib di sini. Dan haram hukumnya i'tikaf seperti beriktikafnya perempuan dengan tiada izin suaminya. Ini kalau beginian pula. Wa yahrumu kama idza i'takafatil mar'atu bi ghairi idni zawjiha. Haram hukumnya beriktikaf di dalam masjid bagi perempuan yang tiada izin lakinya. Jadi kalaunya bebinian yang sudah kawin, ia hendak beriktikaf di dalam masjid, cuma kadada izin daripada lakinya, maka hukum iktikafnya jadi haram hukumnya. Ini sama kiasannya di guru. Bebinian atau perempuan itu turun pada rumah untuk menghadiri suatu majelis seperti majelis zikir, majelis ilmu, sembahyang berjamaah, namun ia turun daripada rumahnya tanpa izin lakinya, maka hukumnya haram. Haram juga. Walaupun yang dikerjakannya itu ibadah, suatu ibadah. Dan ibadah telah apalagi
yang dikerjakannya itu pekerjaan yang mubah atau yang sudah jelas haramnya, seperti ia pergi ke pasar tapi tanpa izin suaminya, maka berangkat dia ke pasar itu hukumnya haram, berdosa. Hati-hati babinian, ya kan? Jadi bagi para perempuan ini hati-hati kalau sudah punya suami atau sudah berlaki, nah wajib berizin. Tentulah handil, bagus tak? Berkumpul orang banyak, tadinya silaturahmi, membaca yasin, bertahlil, membaca zikrullah. Cuma yang didapatnya dalam perkumpulan tadi, dalam acara tadi hanya dosa. Kenapa? Karena ia hadir ke tempat itu tanpa izin daripada suaminya. Nah, ini diantaranya menjadi alasan atau sebab kenapa perempuan itu paling banyak masuk dalam neraka. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau Isra wal Mi'raj, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala penghuni-penghuni neraka. Karena pada malam Isra wal Mi'raj itu banyak kejadian-kejadian yang diperlihatkan Allah kepada Nabi kita. Di antaranya seperti diperlihatkannya surga, diperlihatkannya neraka, siapa-siapa menjadi penghuni surga, siapa-siapa orang-orang yang menghuni neraka. Lalu Nabi kita pada malam itu diperlihatkan oleh Allah penghuni neraka. Penghuninya yang paling banyak adalah perempuan, paling banyak. Ini. Lalu ditakuni orang, kenapa ya Rasulullah babinian paling banyak di dalam neraka? Lelakian ada hanya dua, cuma tak orang, tak banyak babinian. Padahal kalau di zaman kita itu yang paling banyak hadir ke majelis ta'lim, majelis ibadah itu babinian. Iyalah, coba lihatlah majelis ta'lim mana aja, itu yang paling banyak hadir babinian. Lelakian banyak kayak juga, cuma tak banyak babinian. Ya guru-guru bagesah di Martapura itu ya sidin majelisnya sidin itu biasa majelis kan dua, lalakian ada, babinian ada. Lalakian itu hari Rabu habis asar, kalau babinian hari Sabtu jam 10. Jadi di sini perhatikan banyaknya majelis babinian lawan lalakian itu banyak majelis babinian. Buktinya menyesidin bila hari Sabtu itu majelis babinian sampai nang artinya halaman majelis sidin jadi pasar. Maksud jadi pasar kayak banyaknya. Ada banyak mengedakan di mana sidin ya kan? Tapi kalau majelis lalakian ada sawat jadi pasar di sini. Banyak kayak itu cuma ada sawat jadi pasar, artinya banyak babinian pada lalakian. Bahkan bila majelis babinian dia nusiditna itu jalan ditutup, pesawat jalan ditutup, ada kawalan, ada apa taksi di situ dan majelisnya antri. Ini. Tapi jasidin anehnya karena dalam neraka itu paling banyak penghuninya babinian. Padahal kalau dilihat secara akal, ini secara akal, ya kan? Ini nang banyak masuk surga babinian. Kenapa? Ini nang hadir di sini paling banyak babinian sudah. Cuma diperhatikan sidin, itulah sidin apa kesalahan babinian dalam menghadiri majelis sampai mereka menghadiri majelis ilmu, majelis ibadah, kata hasilnya apa?
Oh, sekalinya kebanyakan daripada bebinian itu, perempuan itu dalam majelis kesalahannya, pertama, ia hadir ke majelis tanpa izin suaminya. Karena ada izin naon laki turun aja langsung assalamualaikum jakada. Laki guring atau laki parenya hendak dipohomaan atau lakapohomaan sebelum tulak kan dari juru pada. Oh, abahnya apa nak hamil hari ini kada ada juga. Ya, oh abahnya apa nak majelis ta'lim hari ini kada ada juga. Langsung turun. Malahan sekali datang lagi, kapan namanya tadi? Ini bingung. Ya, nah ini adalah penyebab daripada asal gawian itu ibadah jadi gawian maksiat. Nah, jadi hitungannya nang mana itu berbinyin nang sudah balaki, kalau nang belum balaki, kalau nabi izinnya kalau kuitan, beizin orang laki dia laki kada, jalan beizin lawan kuitan. Nah ini. Yang kedua, ujar sini penyebab daripada perempuan itu banyak masuk neraka ialah mereka turun pada rumah kebanyakannya membuka aurat. Ini terbuka karena di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, ujar Imam Tabrani lewat hadis tadi, barang siapa daripada perempuan turun pada rumah dia tidak menutup akan auratnya seperti kada bakar udung, ini kita buka rambut berurai. Satu langkah dia melangkah mulai rumahnya, Allah maulah akan menyiapkan satu buah rumah di dalam neraka. Untuk siapa? Untuk lakinya dan untuk dirinya. Sebuah dalam neraka satu langkah. Satu langkah kali 50 langkah mulai sini ke pasar. Berapa langkah? Hitung ya. Iya, banyak besi tanah kapling dalam neraka. Itu juga. Di antaranya lagi ujar ulun, artinya penyebab kenapa perempuan itu banyak masuk neraka, mereka di dalam majelis, hadir di majelis ta'lim kebanyakannya cuma kada beratahan. Ya kan? Di kebanyakannya mujizidin di dalam majelis ta'lim mereka kurang ta'zimnya kepada guru dan kepada majelis itu, kurang adab. Di antaranya di sini rahatan guru membaca, rahatan guru menerangkan ilmu, membacakan kitab, banyak nang bepandiran. Ya, terkadang rahatan bahandil, nah baca yasin, nang di luar dapat diran. Ini lawan Quran ada ta'zimnya. Lawan amaliyah zikir itu kadang adabnya. Nah ini namanya kebakaran. Makanya kita ini terkadang hidup tuh kenapa sengsara, kenapa masalah ada terus, kita kadang kada berasa dengan kabulahan dengan amaliyah. Ini kada berasa. Makanya artinya setiap amaliyah itu ada sir rahasianya. Ya kan? Barang siapa beradab dengan amaliyah, barang siapa beradab dengan ilmu, barang siapa beradab dengan kitab, dengan Quran, kena adanya tuh anunya nih. Bagi orang tuh sirnya, rahasianya, keutamaannya timbul aja. Terkadang kita lawan yasin kada beradab. Yasin aja nang buku yasin lain, yasin bingungan lain. Nyata itu ngaran yasin. Ya kan? Nah, lawan yasin itu kadang dibagi lah, diangkat di lantai, dicium kada, sudah membaca kada di lantai pulang diangkat, panjangan, ketulahan. Kenapa? Yasin itu sebahagian daripada Al-Quran, haram hukumnya. Kapan-kapan di pesantren jadi guru banyak ketulahan. Kenapa? Inya banyak kada ta'zim dengan kitab. Itu juga diantaranya. Makanya terkadang orang-orang pondokan itu bila anak katulahan itu keluar pada pondok nakal karena asal. Ada juga. Orang kampung pulang kenapa katulahan lawan Quran kada beradab. Lagi
Alhamdulillah, maaf kadang menyinggung menyambat aja. Cuma orang ke asam jenar ya lah, saya merasa itu patih toh. Artinya rahatan betahlil, rahatan berarwahan, rahatan bahandil dibagi akan Yasin. Terkadang adab kita lawan Yasin, lawan Al-Quran itu kurang. Terkadang gini, sebuting bang, sebiji Yasin, mana, oh ya, iyalah, ketimbai. Ada juga ketimbai di bawah Yasin, nah diangkat di lantai mana? Ada nang banget lagi, hari bulan puasaan, padahal kalau di bahan tadarusan lo biasanya nih ada juga nang itu Quran nang kadem tuh, nang apa, nang sahajus buat dalam tas, anak di belakang, di anak di belakang, betatai lawan murid. Nah, itu bila boleh ke rumah bakalahi dua lagi bini. Bila boleh ke rumah kada karuan hidupnya. Kenapa? Nikah tulahan. Nah nikah ada sadar kada kita, kada merasakan dah mengkalainnya. Iya tu aja terkadang saking kita nih ngarang kada merasa kada sadar deh. Yaitu pas dapat masalah bahadu mula macam-macam begerunung. Ya Allah, kenapa ulun ni kini bayang udah menduha sudah, tahajud sudah, baca ini itu sudah, tapi kenapa jangankan sugih ya Allah kata orang ayam kita sadar. Kenapa ya Allah? Ini ulun ya Allah, penderitaan di atas penderitaan. Masalah datang bertubi-tubi. Ulunnya dan banyak masalah dalam dunia orang ada sangkainya. Ya kan? Karena pesawat kaya itu nih hatinya sudah ditutup oleh Allah daripada hidayah. Hatinya sudah dimatikan Allah Ta'ala daripada nur cahaya daripada agama. Kenapa? Karena inya katulahan lawan agama. Ini punya kiasannya banyak tuh. Semuanya ngambil pun lawan tangan kiri itu makro juga. Ini yang lebih bagus bertangan kanan. Itu adabnya. Makanya orang beradab itulah pungkalan daripada amal. Oleh karena itu kita beramal, ya kan? Itu bila beramal bila adabin, kada ada adabnya amal itu bagaikan buah nan rasanya hambar. Kita beramal tapi ada adab bagaikan buah nan rasanya hambar, nyaman dimakan. Terkadang buah itu rasanya kalap. Walaupun buah tadi warnanya menarik, ya kan? Kulitnya bagus, bentuknya bagus, sekali dirasain apa? Kalap, masam, menderitalah kita. Nah sama itu kita beramal tanpa adab, seperti makan buah yang mana buah itu rasanya hambar atau pahit atau kalap. Jadi baca Allahu Akbar, sembahyang kan ada adabnya, ya kan? Tahun Allah Ta'ala, ya kada berasa. Baca Quran ulang kan ada adabnya, Allah barang aja diandap di lantai, tuntung dicium kada, ya kan? Ya ada wah ini macam-macam. Orang nih berpendapat apa aja mencium Quran, dan Rasulullah kada pernah mencium Quran. Ada itu ulama tuan guru itu jemput panjang kan dari Irak. Iya lah. Ada Rasulullah ada mencontohkan ngalih kita. Bujur ya Rasulullah ada mencontohkan mencium Quran, mencium kitab, ya kan? Ada Rasulullah mencontohkan Quran itu harus diangkat, dimuliakan. Rasulullah ada mencontohkan. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah mushaf belum ada. Kitab-kitab nang kaya ini nanti kada ada di zaman Rasulullah belum ada lagi. Ya kan? Kenapa? Karena di zaman Rasulullah itu kayak Al-Quran itu dihafal dan diingat. Ya. Bila hendak ditulis juga sebelum menghafal itu tulis di tulang, di pelapah kurma,
di daun-daun kurna. Di situ ditulis, lalu dikumpulkan hanya dihafal, lima tuntung dibenam, sekiranya jangan diapa-apain. Hafal. Wafat Rasulullah, masuk ke zaman Sayyidina Abu Bakar, hanyar diulah mushaf. Di zaman Abu Bakar itu pun sabiji hanyar. Nang sabiji mintukin juga belum sempurna, sabuting jana belum sempurna. Artinya belum sempurna apa? Babaris kada, batitik kada. Meninggal sidin ada sawat nuntungakan mushaf Quran sabiji ini ada sawat. Dia masuk ke Khalifah Umar, di Khalifah Umar diambil oleh Khalifah Umar. Tadi kita anunya nih mushaf tadi kita disempurnakan oleh Sayyidina Umar. Sidin sibuk membebaskan orang, membebaskan negara Islam di perang sampai pembebasan Palestina. Sibuk ada sawat meninggal Sidin diunjuk ke Sayyidina Utsman. Nah di sini Sayyidina Utsman juga mulai Sidin menulis, kumpulkan Sidin orang-orangnya. Nang mana nang hafal Quran, nang ahli qiraat kumpulkan Sidin. Kenapa? Karena pada zaman itu orang yang hafal Quran, orang yang ahli qiraat bermula matian. Jadi dia mau kayak ini habis Quran, ya kan sampai ke kita. Lalu ditulis ada dapat 6 biji mushaf. Itu qiraatnya lain-lain. 6 sampai ke zaman Sayyidina Ali. Nah, di sini disempurnakan oleh Sayyidina Ali ulang. Ujar Sidin, amun kayak ini betitik kada, berbaris kada, orang kita kawahnya membaca. Orang Arab kawahnya membaca bubuhan Sidin. Ini nang imbah kita ini kawakah lagi? Pikiran itu. Lalu dikumpulkan ahli qiraat ya, nang qiraat 7 tuh. Di antaranya apa? Imam Hafiz, riwayat Asim, nang kita baca Quran yang ada nih, itu riwayat Hafiz, artinya Imam Asim, riwayat Hafiz, Imam Hafiz. Jadi lalu dikumpulkan, jadi 7 qiraat dijadikan satu. Ini qiraat ini, nanti cara membaca lain-lain. Sesuai dengan cara membaca Rasulullah. Karena Rasulullah itu membaca Quran dengan banyak qiraatnya. Nang masyhur 7. Itu nang masyhur. Kalau sejauh guru-guru qiraat itu lebih pada 7 sebenarnya. Cuma nang masyhur, nang dapat diakui, nang dapat diambil itu hanya 7. Nah, dikumpulkan di zaman Sayyidina Ali, lalu diberisi, dititiki. Itu pun banyak nang kada kau membaca. Ya kan? Dan sudah berembut, sudah ada makan aja lagi. Iya, nang masih jatah. Nah, tinggal kita nang ditinggalkan penerusnya kayak apa? Belajar bagaimana cara membaca Quran, bagaimana beradab dengan Al-Quran. Itu aja lagi. Dan supaya jangan ketulahan. Nah, lalu imba tuntung dilajari oleh ulama, para sahabat, tabi'in sampai ulama-ulama ke zaman kita dilajari menghargai ilmu agama. Supaya apa? Supaya amal yang kita kerjakan itu bisa terasa manis. Artinya biar tidak berasa manis penyaman. Iyalah, artinya bila berasa nyenengalih ini beramal tapi kada berasa. Kenapa kada berasa? Karena di antaranya penyebab tiada kada rasanya dalam beramal adabnya kurang. Bisa juga ada adab lalu. Itu di antaranya tak. Berbinian ya. Lelakian pun kayak juga. Mudah-mudahan kita selamat ya Allah. Di sini wa yahrumu kama idza takafatil mar'ah bi ghairi idni zawjiha, dan haram hukumnya iktikaf seperti beriktikafnya perempuan dengan tiada izin suaminya. Karena kalau bebinian itu sudah berisi laki, itu yang wajib ditaatinya adalah lakinya. Kalau lakinya itu yang wajib ditaatinya kedua orang tuanya. Cuma
tetap bagi perempuan walaupun wajib mentaati lakinya, abah mamanya apa wajib dihormati juga. Cuma lebih besar kepada nang laki pada nang ini. Namun kada izin lakinya kada boleh. Bahkan sampai-sampai ujar guru ulun saking anunya nih arahatan pernikahan. Jadi kita pernikahan tuh biniannya kada nolak, adalah nolak, ada pandi tetayakan jangan nolak karena belum mahramnya lagi. Karena waktu itu barang dia guru jangan betatai di TV bang betatai atau di TV ini di TV nambah sampok nambah keamdan lah itu di TV TV itu ngerti dia ya agama paling kada ujar guru rahatan itu barang. Kenapa? Karena rahatan pernikahan itu ini bujur satu umat aja ada lawas awas mahadam pada mana kan ya kan cuma nang menyempurnakan nang satu umat ini kayak apa syaratnya banyak. Antaranya orangnya dahulu nang jadi saksi orangnya harus bujur orang saleh, tidak boleh fasik. Arti fasik itu orang nang kada penyembelihan, orang nang kada beribadah, orang nang katuju mengerjakan maksiat, sampai dalam kitab itu dikatakan fasik nih orang fasik inya turun pada rumah bersalawat handap kalihatan dituhut kan sampai ke itu dianggap orang fasik. Jadi saksi sah kah? Ada sah. Turun pada rumah mempani ayam bebaju kada parut kenal pusat malformalinding hujan salawar handap nah di sini umpamanya ayam berdakak kapulang biar berdakak kelihatan bebelan pun jahat ini disuruh jadi saksi nikahnya bisa rusak pernikahannya kenapa? Tapi ini kurang fasik. Nah ini hati-hati. Lalu pulang dalam pernikahan disuruh sebelum pernikahan, sebelum melakukan ijab qabul, pengantin saksi disuruh beristighfar dulu supaya apa? Bertaubat waktu itu supaya sah. Nah, jadi nyaman kada langsung ini saksi, makanya kadang-kadang penjara pangulu, ayo kita beristighfar lah, aja, iringilah, aja, kadang-kadang nak hadir kada paham juga, sangka nang si lakinya aja nang dano, di lalakinya beristighfar, padahal perkataan disuruh beristighfarnya aja bang, mutarimanya susah, jangan ucap, amuk kayak lalakian, jangan ucap boleh jadinya lah, wah aja astagfirullahaladzim, astagfirullah, ada perintah asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Pernikahan engkau dengan Allah, terima jadi perintah kan usah. Ini nang aja. Cuma bagi saksi disuruh beristighfar. Kenapa? Supaya ibaratnya ini asalnya fasik, apik fasik waktu itu. Bahkan sampai bila lelakiannya ada memakai kalung emas, memakai cincin emas, memakai pakaian sutra, disuruh oleh agama lepas dulu buat ke kantong atau ujung pasti kehega jangan dipakai waktu itu. Ini kalung, sini cincin emas, wah ya kayak apa kayak tapi suntul ada boleh makro ada sah dengan kawinnya. Nah lalu sudah kawin, sudah habis bertahan berijab kabul, sudah kawin, biniannya di dalam, jangan ditatayakan. Bila ditatayakan waktu itu sama hukumnya maksiat. Bila maksiat ada sah pulang, rusak pulang ijab kabulnya ada dalam. Nah pas sudah kan dalam tuntung ijab kabul, ninang menyuruh keluar siapa? Laki kah? Kuitan bini kah? Nang menyuruh keluar bebiniannya nang wajib lakinya. Kuitan lakinya kada boleh lagi menyuruh. Kan kuitan biniannya itu kada boleh, apalagi orang. Ini kadang jemburu juga, sewocok juga. Untung ijab
jangan nang pak nang buat biniannya aja biniannya kalau orang lakiannya lanai kalau orang kasih belum bisa ada boleh nggak boleh atau mereka tak katakan yang berunjuk lalakiannya bocap jangan orang kan kalau orang kan kah buruk jangan bini lakiannya nih ampun bini deh kalau orang kan kah buruk biniannya nu jadi itu salah ikam apapun ikam sudah padahal aku kan udah hak lagi kan sampai ke situ dikata-kata di kampung ayo kasih biniannya ayo bergambar keluar lakinya aja kan menyuruh. Nah, dalam agama bila bisa berdosa ya berdosa biniannya kan haram wa yahrumu haram hukumnya. Nah jadi kayak apa lakiannya ya bisa tapuni lakiannya dulu abahnya oh laki yalah laki laki utuh lain oh laki rumahnya dikeluarkan kah nah begitu keluarkan lagi ya. Terkadang kalian keluarkan kah abah laki utuh laki tasarah nah pulang mentasarah tuh ngaliham iya kan bagus oh laki Allah keluarkan dah tinggi keluarkan nah jadi ada izin hajar keluar kan sampai kayak itu ini pada sarungan ini cuma lain dinding aja yalah apalagi bebinian turun pada rumah kada izin lawan laki apalagi turun kemana tahu dua maka kan diseng sarungan nggak pulang boleh ke rumah lagi kelaparan ini hati-hati makanya diharamkan walaupun kewiannya ibadah etikaf ibadah majelis ta'lim ibadah majelis zikir ibadah nah ini beginian kenapa sampai kayak itu karena perempuan itu berharga di dalam agama Islam berharga luar biasa ini dijaga barang berharga benda berharga itu dijaga luar biasa dikeluarkan ke sembarangan intan untuk yang mengharang benar intan nang harap ya kan mengeluarkan intan itu daripada wadahnya wah kada sembarang keluarkan kada ampunnya siapa di mana kayak pokok syaratnya macam-macam ini benda berharga. Nah bini kita itu seperti benda berharga juga. Lalu disempurnakan dalam Islam dihargai dengan harga yang maknanya hendak kemana saja dijaga. Ini maka derajat kebinian ada sembarangan Islam bagusnya. Ya, ini turun pada rumah naga kerudung paling kada. Kamu hendak mengharap lagi bertutup sini mah. Napa? Bercadar. Kami sambat orang bercadar kayak ninja lalu jangan sambat ninja jangan ya, itu bagus ya kalau di hadrat maut itu biar kebiniannya bercadar beratan kabung ini kan bercadar kita keomaan wah empat sekolah ngomong kayak perbang ya tahu tak beratan cuma saya tadi berdiri lawan laki kemana ya lah kebinian nah kan jalbar wajah tutup kepalanya deh bulu terbuka sama ini aurat perempuan kita kan malam aurat perempuan itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, lalu selain pada muka dan telapak tangan kalau dibuka itu sama hukum membuka aurat. Hukum membuka aurat hukumnya haram. Keharamannya membuka aurat bukan hanya di dalam sembahyang, tapi di luar sembahyang pun haram juga. Nah, latihan itu juga. Nih, aurat latihan antara pusat dan tuhut. Nah, kalau dalam sembahyang bila tak buka aurat ada sah sembahyangnya. Iyalah, ada sah. Haram hukumnya berdosa. Di luar sembahyang bang
terbuka aurat apa hukumnya? Haram juga. Haram. Kenapa jadi haram? Itu karena macam-macam jadi fitnah. Ternyata dahulu orang tuh lalakian aja tak terbuka aurat, nih turun pada rumah becawat aja, baju kada becawat aja, baguslah. Baiklah, baiklah kelihatannya. Ada bagus kalau terkadang kan usah berjawab bersalawat handap di atas ini. Nah, karena ini kelihatan di turun. Habis itu pulang berbaju kada, baru gembung gembung lah. Nendetnya baru gembung ujar kelihatan dia berdangkak kelihatan belahan kulit bagus lah. Nah dia berdangkak kita. Nah jadi, ya, berbaju kada, baru gembung. Waktu ini kabulang berpaloh, ya, bagus lah kelihatan dulu. Kada bagus lah. Nah, kita aja menurut akal sudah kada bagus. Menurut agama apalagi? Ini agama menjaga kehormatan kita, jangan sampai kehormatan orang beriman hilang. Namanya sampai ke situ haram hukumnya, ya haram hukumnya. Jadi menghendakkan ya bila kebohongan itu pakai kebohongan tak kenal sedikit lah tak tutup. Nanti dia baru maharib aja kayak apa? Ini kasih jangan kelihatan aku ya. Ini bisa aja tak. Haram hukumnya. Beriktikaf perempuan dengan tiada izin suaminya. Wa yuqrabu kama idza i'takafat zawatul hajiati bi idni azwajihinna, dan makruh hukumnya beriktikaf seperti iktikafnya perempuan-perempuan yang cantik dengan izin suami mereka. Makruh ulang. Beizin makruh, kada beizin haram. Tapi nang bungas. Amun nak kada bungas pun kada apa. Artinya kada apa itu boleh aja. Artinya kada berdiri nang cantik, artinya nang bungas itu dimakruhkan walaupun izin suaminya, karena beginian nang bungas itu banyak dilirik orang. Yalah. Coba lihat katakan nantu hakim ini juga lewat beginian bungas anum orangnya behenol artinya kencang gitu. Pandangan ini bulu ini bilang kayak berimut, modelnya kayak otomatis mulai situ nggak berjalan sampai ke situ. Bini siapa itu? Jadi rasanya kok tuh bini utuh mana utuh longor. Mau mas untungnya utuh. Ini jadi fitnah. Akhirnya wajah aku baru nyekin kandang. Iyalah, ini saking jadi fitnah. Nah makanya bagi perempuan dan anum itu turun pada rumah berhati-hati. Jadi jangan sampai mengarahnya menarik simpatik orang ini, jangan sampai jadi fitnah. Ini sama karena haraya ini turunan lah. Haraya terbanyak pada Jumaat aja. Di masjid kita, ada lagi begini. Cuma hari Jumaat ada lagi ini. Nanti banyak lah. Nah ini kalau bagi perempuan, ini khusus bagi perempuan, turun hendak ke masjid itu mengkawan jangan lipat batas berpakaian. Karena yang lipat itu ada baik juga. Ya kan? Kayak turun pada rumah make up luar biasa. Make up lah, ini ada dampul nih. Dampul lah, mau bikin latihan tidak ada dampulan dia turun langsung aja. Make up silahkan, berias silahkan, cuma jangan lebihan, nanti jangan sampai jadi fitnah. Ya sekadarnya aja lah. Ini biar begincil tuh ya asal-asalan aja, jangan mengkalikan orang pucat, jangan. Itu paling nggak pangarnya nih di sini nih. Dalam mata, tapi yang sebutinnya tuh lok sabu kah? Sidu apa? Nah dan itu tenang. Nah, ya bisa aja. Nambah apa pun jangan lipat batas. Tapi
minyak harum kalau bagi perempuan itu disunatkan minyak harum dan kada bersengatan baunya. Artinya tuh bau harum dua, cuma kada menyengat. Nya kalau minyak harum tuh nang menyengat ada, nang kada menyengat ada. Iyalah. Artinya sekadar menghilangkan jangan ada bau awak lah. Nah, jadi turun pada rumah bebinian hendak ke masjid kena hari raya itu berminyak harum silakan, cuma jangan minyak harum nang membubur. Ini ngaran setahun 2 kali di Jepang. Ya, jadi kan maaf lah bebinian ke depan menyambut memuyah Jepang lah Tuhan. Artinya memadahkan lah. Ini bebinian kesangan. Artinya karena modelnya dipepalakan. Wah, turun ke rumah baju tuh bagus aja Bang, dua ya kan baik-baiknya tuh bajunya. Cuma jangan sampai limpat tadi, jangan lewat batas. Minyak harum ibaratnya 60 kawan turun habis sebotol kemudian gue kau. Jangan, artinya sekadar. Ini kada mulai rumah sampai ke masjid baunya. Itu haram hukumnya. Haram. Ujar almarhum guru, bila perempuan turun pada rumah pakai minyak harum, lalu minyak harumnya tadi dicium oleh laki-laki yang bukan lakinya, yang bukan mahramnya, maka orang itu sama inya hukumnya berzinah dengan orang yang mencium minyak harumnya tadi. Dan mulai ujung sana berjalan terus sampai ke masjid situ di berbau laki yang terlalu power bau. Ialah maka buktinya kaciuman pasti mutung tak ucap. Jadi ujarna Tuhan ngomong ini siapa nih toh harumnya. Oja katakan Nabi dari turun ujaran harumnya acil oja. Ane mencium. Ya. Artinya jangan juga limpat. Bis itu pulang ke pakaian ya tak usahlah dengan banyak-banyak. Ya salapis 2 lapis sedang pakaian urusan iya ini nak belinya kayak nama lingkar di tangan itu kan usah dipakai berataan ini ya Allah ini baru kayak tabung di sini ada apa bang ngalihnya apa pian 2 ngalih ini maka takbir kata apa oh kebenaran dosa ya sekedarnya aja niatakan turun pada rumah hendak ke masjid ibadah itu ya selamat untuk pulang pakaian jangan yang tarang ya kan ini kadang nukar mukana tarang atau beli rumah kamu mukana kita mesti juga cuma jangan jam 4 subuh aja bukan di jam 4 subuh bukan turun pada rumah ya jangan ya bisa-bisa aja biar matur ya turun pada rumah artinya jangan diimpat batas nongkungas turun pada rumah bedin lawan laki yang kawan digandeng lawan laki jangan jauh mantang-mantang laki nangan lo kode hendak begandeng lawan laki turun ini karena bini di muka laki di belakang jauh terkadang laki bisa mundur bini kada bisa juga balik laki berjalan bini bisa mundur iya ada berdua ya bagusnya sekira dapat jangan ada makruh dan jangan ada haram nah ini hukumnya makruh seperti etikapnya perempuan yang cantik dengan izin suami mereka izin hukumnya makruh mudah-mudahan kita selamat mereka wa fi sahihaini man qala lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi artinya dan tersebut dalam sahihain artinya Bukhari dan Muslim barang siapa beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan menuntut pahala niscaya diampuni baginya akan barang yang terdahulu daripada dosanya. Ini kita nih makam ini. Kalau namun di dalam kitab sini namanya
turun Lailah, jaga insya Allah turun. Apalagi Lailah lingkungan, insya Allah turun. Karena nanti kitab ini sedang kada berdusta juga ada. Cuma karena bila beritnya kada bertahuan jangan disalahkan kitab. Ini kata di dalam kitab Asrarus Saum malam 25 hadami kada turun. Ini malah panas, malah hujan. Maka tandanya dia hujan kada, panas kada, hawanya nyaman. Nah itu kemudiannya deh udah mari ke di jam berdoa harinya. Kita kada tahu. Ya kan? Ini sidin memadahkan menurut pengalaman sidin, dan nang memadahkan ini wali Allah Ta'ala. Kita lain wali, kita wala. Dan sidin ini melihat, kita kada melihat. Jadi kita nak kada melihat ini umpat orang nang melihat. Yakin akannya. Walaupun kita kada merasa, cuma yakin dengan para wali, yakin dengan orang-orang saleh, dengan perkataan mereka, yakin walau kada merasa, insya Allah dapat dia. Ada aja kita terpalit, ya. Cuma dia dari malam ini, jadinya malam apa? Banyak kurangnya, banyak kurangnya, nyaman juga, banyak pada sedikit ya Allah. Mudahan lah, ini mudahan bagi kita. Karena bila semakin banyak orang, apalagi lebih 40 orang aja, itu saikung nang wali Allah Ta'ala, apalagi lebih banyak nang beribadah, lebih banyak lagi rahmat Allah turun. Masya Allah malam ini ujar dengan kitab sini, malam sarawih, ayo siap-siap lah, ini siap-siap baik dan kada dapat juga aja mudah dapat. Yang penting banyak berdoa. Ya kalau ibadah amal. Nah, wa a'la maratib ihya inna ihya'iha ayyuhya kull lailah bi anwa'il ibadah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan di sini ada perlu penjelasan salah dan khilaf minta halal, minta ridha, minta halal dan beriman dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di sini dengan niatan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, dan keluarga kita dan jiran kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita berada dilimpahkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, dan mudah-mudahan kita berada menerima iman masuk syurga bi ghairi hisab, dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga yang nanti ada tilka hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma